Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Indasari, SPI MSI. Saya merupakan dosen dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2012. Saya merupakan dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Pangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi gizi yang berada di semester 5 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS dengan 2 SKS materi dan 1 SKS praktikum. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Teknologi Pangan. Jadi mata kuliah Teknologi Pangan merupakan mata kuliah yang membahas mengenai peran teknologi pangan dalam industri makanan. Kemudian cara penilaian kualitas pangan, pengujian secara organoleptik, berbagai macam teknologi pengawetan dengan beberapa metode, serta mengkaji formulasi, diversifikasi produk, penggunaan bahan tambahan makanan hingga ke pengemasan produk. Capaian pembelajaran mata kuliah teknologi pangan ini ada 4 yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa pada akhir mata kuliah. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan peran teknologi pangan, cara penilaian kualitas pangan dan pengujian organoleptik pada produk pangan. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji berbagai macam teknologi pengawetan dengan berbagai metode yaitu pengeringan, pengasapan, suhu tinggi, suhu rendah, penggaraman, penggulaan, fermentasi. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengkaji bagaimana formulasi produk, diversifikasi produk, penggunaan bahan tambahan makanan hingga ke pengemasan produk. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini adalah lebih membahas berbagai metode pengawetan produk, formulasi, diversifikasi hingga ke pengemasan. Rencana pembelajaran pada mata kuliah teknologi pangan terdiri dari 16 pertemuan, diantaranya pertemuan pertama, kontrak kuliah dan peran teknologi pangan dalam industri makanan. Pertemuan kedua, penilaian kualitas pangan. Pertemuan ketiga, pengujian organoleptik pada produk pangan. Pertemuan keempat, teknologi pengawetan dengan pengeringan. Pertemuan kelima, teknologi pengawetan dengan pengasapan. Pertemuan keenam, teknologi pengawetan dengan suhu tinggi. Pertemuan ketujuh, teknologi pengawetan dengan suhu rendah. Kemudian yang kedelapan adalah UTS. Pertemuan kesembilan, teknologi pengawetan dengan penggaraman. Yang ke-10, teknologi pengawetan dengan penggulaan. Pertemuan ke-11, teknologi pengawetan dengan fermentasi. Pertemuan ke-12, formulasi produk pangan. Pertemuan ke-13, diversifikasi produk. Pertemuan ke-14, penggunaan bahan tambahan makanan. Pertemuan ke-15, pengemasan produk. Dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Dengan praktikum 5 pertemuan yang terdiri dari pertemuan pertama, uji organoleptik. Pertemuan kedua, pengolahan pengawetan dengan penggulaan. Pertemuan ketiga, pengolahan dan pengawetan dengan penggaraman. Pertemuan keempat, fermentasi. Dan pertemuan kelima, diversifikasi produk. Tridharma perguruan tinggi merupakan 3 pilar utama yang menjadi dasar dan kewajiban bagi setiap perguruan tinggi di Indonesia. Pendidikan dan pengajaran bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan profesional di bidang. Pendidikan dan pengajaran memegang peranan sangat penting karena menjadi dasar utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Sistem perkuliahan di mata kuliah ini adalah secara luring atau tatap muka. Dalam pembelajaran ini, saya menerapkan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah Delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi, mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa pada saat proses pembelajaran sehingga mahasiswa mampu menerima dan mengerti materi yang diajarkan. Dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti ceramah, diskusi interaktif, project-based learning, dan studi kasus. Materi yang disampaikan dengan bahan ajar seperti PowerPoint, jurnal, dan buku. Yang kedua adalah interaction. Interaction adalah interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa pada saat proses pembelajaran. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar bertanya terkait materi di dalam kelas. Saya juga memberikan beberapa pertanyaan agar terjadi interaksi budaya dalam proses penukaran ilmu. Saya juga meminta mahasiswa untuk membaca jurnal yang nantinya akan dibahas bersama di dalam kelas.
Yang ketiga adalah asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa telah memahami materi dan mencapai pembelajaran learning outcomes. Bentuk asesmen meliputi asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran seperti kuis, tugas, kemudian diskusi. Yang kedua asesmen sumatif, yaitu pembelajaran seperti UTS, UAS, dan laporan akhir. Untuk sistem penilaian mencakup aktivitas partisipatif dengan bobot 10%, hasil proyek 25%, tugas 10%, kuis 5%, UTS dengan bobot 25%, dan UAS dengan bobot 25%. Total pembobotan nilai adalah 100%. Model pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, discovery learning, case method, think and share. Nah, itulah tadi penjelasan RPS pembelajaran mata kuliah teknologi pangan. Diharapkan mata kuliah ini dapat memenuhi capaian pembelajaran dan memberikan kompetensi yang diharapkan bagi mahasiswa di lingkup prodi gizi. Berikut video pembelajaran mata kuliah teknologi pangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan pelajari materi yang ke-5, teknologi pengawetan dengan pemasaran. Pangan ya, ini sebelumnya sudah jelaskan ya pembahasan mata kuliah kita ya, ada 16 pertemuan dengan beberapa materi. Yang pertama ada teknologi pangan, ada teknologi pangan, kemudian teknologi, kemudian yang keempat pengawetan dengan pengeringan, yang kelima hari ini teknologi pengawetan dengan pemasaran. Nanti sampai yang terakhir itu luas ya, ya. Ini sudah kita jelaskan di awal di mata kuliah yang pertama ya. Capaian pembelajaran mata kuliah teknologi pangan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang cara penilaian kualitas pangan, kemudian permainan etik, kemudian macam-macam teknologi pengawetan, kemudian pengeringan, pengasapan, pengawetan suhu tinggi, fermentasi, penggaraman, pengeringan, kemudian data makanan, sampai ke formulasi pengembangan produk ya, sampai ke pengemasan juga ya, sampai ke teknologi pengemasan. Jadi cukup lengkap ya teknologi pangan. Kemudian untuk capaian pembelajaran setelah mengikuti pertemuan ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian pengasapan, prinsip pengasapan, kemudian senyawa yang terdapat pada pengasapan, bahan bakar pengasapan, kemudian ciri kayu yang baik untuk pengasapan dan jenis-jenis pengasapan ya. Jadi nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas ya. Lanjut ke materi ke-5, pengawetan dengan pengasapan. Kita review dulu ya materi pertemuan sebelumnya, materi 4. Masih ingat materi apa? Materi sebelumnya? Dengan pengeringan ya, betul ya. Jadi pengawetan dengan pengeringan. Ada yang masih ingat ya? Pengeringan itu apa? Pengertian pengeringan apa? Sebutkan namanya. Sebutkan. Jadi pengeringan itu adalah proses di mana menggunakan kadar air dengan cara menguapkan. Oke, betul ya, betul. Betul. Jadi pengeringan adalah proses mengurangi kadar air, proses pengawetan dengan cara mengurangi kadar air dengan cara menguapkan kadar airnya ya. Pertanyaan kedua ya. Kelemahan pengeringan secara tradisional. Ada yang masih ingat materi pengeringan sebelumnya? Oke, siapa namanya? Nama saya Karoni. Kalau untuk pembangunan tradisional itu yang pertama itu dia bergantung dengan cuaca. Terus yang kedua perlu tempat yang luas untuk melakukan pengeringannya. Dan yang ketiga itu sulit dikontrol suhunya. Kalau yang modern kan kita bisa pakai oven jadi bisa diatur sendiri. Kemudian mudah terkontaminasi karena dia terbuka di lapangan misalnya kayak gitu. Dia bisa kena debu atau kotor aja. Dan untuk yang karena dia tadi bergantung dengan cuaca jadi butuh waktu yang lama untuk prosesnya. Oke, betul ya. Singkat ya ternyata ya. Kelemahan dari pengeringan secara tradisional. Jadi tergantung cuaca ya, karena menggunakan sinar matahari ya. Jadi kita nggak bisa mengontrol cuaca ya, kadang panas, kadang hujan gitu ya. Jadi tergantung sekali dengan sinar matahari ini pengeringan secara tradisional. Kemudian sulit untuk dikontrol ya, baik suhunya, gitu kan ya. Kemudian waktu pengeringannya ya, ini sulit dikontrol. Kemudian produknya ya, kualitas produknya juga sulit untuk dikontrol ya. Kemudian memerlukan tempat penyimpanan yang luas, tadi kan, kemudian mudah terkontaminasi. Nah ini juga penting ya, jadi izin sanitasinya juga perlu dijaga ya kalau pengeringan secara tradisional ya, karena biasanya terbuka di luar dan mengandalkan sinar matahari ya. Jadi sangat mudah sekali terkontaminasi dengan orangnya. Kemudian memerlukan waktu yang lama ya, karena mengandalkan matahari, kondisi alam ya, jadi
ya kalau pada saat panas ya pasti mungkin bisa lebih cepat ya, tapi kalau pada saat mendung hujan gitu ya, hujan ya kondisinya mendung, pasti waktu yang dibutuhkan untuk menjemur ini akan lebih lama. Kenapa ikan asap, ikan yang biasa tinggalnya di bawah? Yang gambar di bawah, yang di atas kan ikan pengasapan dengan cara tradisional ya, pengasapan panas ya, cara panas. Kalau yang di bawah, kenapa besar-besar suaranya? Lagi kan benar tadi katsuobushi ya, yang ada katsuobushi ya, yang bawah ini katsuobushi ya, sama ya, yang itu sama ini sama katsuobushi, tapi yang ini katsuobushi ada disebut, tapi yang ini belum ya, itu diasapin. Jadi katsuobushi ini ikan asap juga bukan? Kalau yang kalian tahu ikan asap ya, enggak, suaranya dong. Ya benar ya, ikan asap ya. Jadi katsuobushi ini ada yang tahu nggak makanan dari mana? Nah, ini benar Jepang ya. Jadi katsuobushi ini dari ikan cakalang ya, ikan cakalang yang diasapi ya, diasapi, kemudian nanti di fermentasi, diasapi, kemudian fermentasi atau di perlakuan pematangan ya. Jadi rubah ini ada tahu? Ikan asap indah. Nah, ini merupakan sentra pengasapan terbesar di Indonesia ya. Jadi namanya itu adalah ikan asap indah, tepatnya di Demak ya, di Wonosari, Demak, Jawa Tengah. Ini ada selompok-selompok asap ya. Nah, itu rumah pengasapannya. Nah, ini ada terdiri dari banyak rumah pengasapan. Kalau yang kalian di sebelah di atas itu mengeluarkan asap. Nah, itu rumah pengasapannya, itu banyak ya. Kemudian ini proses pengasapannya yang ada di dalam rumah pengasapannya ya. Ini ikannya diasapi, ada tulang jagung, bahan bakarnya, ada tulang jagung, ikan diasapi. Nanti asapnya akan naik ke atas cerobong dan keluar dari cerobong. Apa sih jadi pengasapan itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Pengasapan adalah teknik pengawetan dengan cara di ya, kita coba namanya. Jadi pengasapan itu adalah teknik mengawetkan makanan dengan cara diasap. Pengasapan adalah cara pengawetan dengan apa? Mengasapi atau memanfaatkan sumber panas yang berasal dari asap hasil pembakaran kayu bahannya. Ya, apakah asap mampu mengawetkan produk? Mampu ya, mengawetkan produk ya. Kenapa? Karena adanya senyawa kimia ya. Jadi di sini asap itu mampu mengawetkan ikan yang diasapkan karena dia mengandung senyawa kimia. Contohnya apa? Ada fenol, kemudian ada karbonil, ada organik, ada formaldehid ya. Nah, senyawa kimia ini mampu mengawetkan si produk yang diasapi ya, karena adanya senyawa kimia ini. Salah satunya fenol ya, fenol yang paling berperan penting dalam mengawetkan produk ya, mau memperpanjang kesukaan produk yang diasapi. Oke? Nah, senyawa kimia ini bersifat antimikroba, jadi dia senyawa kimia ada di dalam asap sifatnya itu antimikroba, mampu menghambat pertumbuhan bakteri, jadi kemudian fungisida mampu menghambat pertumbuhan jamur ya, kemudian antioksidan ya, mampu mencegah oksidasi ya, jadi mampu memperpanjang kesukaan si produk yang diasapi. Jadi senyawa kimia ini mempunyai sifat-sifat kimia mikroba, fungisida dan antioksidan. Tapi banyak jurnal penelitian yang sudah meneliti bahwa
diasapi itu musimnya lebih panjang dibandingkan payung yang tidak diasapi. Oke, makanya. Nah, tadi kata ibu fenol ini yang berperan penting ya, yang biasanya paling banyak jumlahnya dari produk yang diasapi. Senyawa fenol ini mempunyai berbagai sifat ya. Ini adalah sifat fenol. Yang pertama apa? Bakteriostatik ya. Nih, bakteriostatik artinya ya, dia menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi dengan adanya senyawa kimia yaitu fenol di dalam asap, pertumbuhan bakteri itu dapat dihambat ya. Bakteri akan mati. Dia tidak bisa berkembang karena adanya senyawa fenol. Kemudian yang kedua, sifatnya apa? Fungisida ya. Jadi menghambat pertumbuhan jamur juga. Jadi fenol ini sifatnya banyak, menghambat pertumbuhan bakteri, menghambat pertumbuhan jamur. Kemudian apa lagi sifat fenol? Antioksida ya. Antioksida dia mampu mencegah terjadinya oksidasi ya, pada produk. Otomatis dia akan memperpanjang menyimpan produk yang diasapi. Kemudian fenol satu lagi memberikan warna ya. Nih. Kalau ikan asap itu biasanya warnanya kuning keemasan ya. Itu karena adanya senyawa fenol juga di sana yang mampu menciptakan warna kuning keemasan pada produk itu ya. Nah, ini senyawa kimia dalam asap yang berperan dalam menentukan kualitas produk. Nah, apa aja sih Bu senyawa kimia yang berperan di dalam asap yang mampu menentukan kualitas produk? Di sana bisa kita lihat yang berperan terhadap flavor ada, yang berperan terhadap gaya awet juga ada, yang berperan terhadap warna ada juga ya. Kemudian berperan ke kemakanan dan tekstur juga ada. Jadi senyawa yang berperan terhadap flavor ada senyawa apa? Fenol, karbonil. Karbonil ini menghasilkan ya aroma atau rasa karamel ya. Jadi karbonil, kemudian ada asam organik juga ya. Jadi ada asam organik. Kemudian untuk gaya awet itu sudah pasti fenol ya yang berperan di dalam menghambat pertumbuhan bakteri, patogen ya dan jamur ya. Kemudian warna itu ada peran dari senyawa kimia asam organik. Itu yang menghasilkan warna yang menarik. Warna apa? Dari asam biasanya. Pengasapan. Oke. Ada yang tahu bahan bakar yang dipakai untuk mengasapi ikan atau produk? Biasanya pakai apa yang kalian tahu? Kayunya apa? Isinya? Kayu pohon apel. Oke, apa lagi? Biasanya yang kayu keras ya. Terus kayu jati ya. Nah, itu orang zaman dulu itu pakai kayu jati kan masih banyak ya. Terus apa lagi? Kayu apa? Kayu potret, kayu mahoni ya. Banyak ya. Jadi pohon-pohon yang keras yang biasanya juga bisa dipakai untuk pengasapan. Tapi itu di zaman dulu ya, karena kayu masih banyak yang tidak didapat. Tapi sekarang kan sudah mulai sulit ya untuk mencari kayu-kayu keras, jadi sudah beralih ke tempurung kelapa. Jadi untuk pengasapan panas ini orang-orang udah atau masyarakat yang punya usaha hidro gitu ya, usaha ikan asap itu menggunakan tempurung kelapa sebagai penggantinya. Yang tempurung kelapa kemudian ada bonggol jagung. Nah, sama seperti di ikan asap tidak di Demak tadi, dia menggunakan bonggol jagung. Di area Sumatera Selatan itu banyak kan menggunakan tempurung kelapa ya, tempurung kelapa untuk bahan bakar pengasapan. Oke, ini adalah jenis-jenis pengasapan. Kalau jenis pengasapan yang kalian tahu apa? Pengasapan panas dan pengasapan dingin. Oke, benar ya. Jadi pengasapan ada dua, pengasapan panas dan dingin secara tradisional ya. Jadi secara tradisional ada pengasapan panas dan pengasapan dingin. Apa itu pengasapan panas? Apa itu pengasapan dingin? Kita tahu. Pengasapan panas adalah pengasapan namanya aja panas ya. Jadi dengan suhu tinggi ya, benar, suhu tinggi itu biasanya sekitar 120 derajat Celcius ya. Bahkan bisa lebih dari 120 derajat Celcius. Ini namanya pengasapan panas. Dari namanya kita bisa tahu karena pengasapan dengan menggunakan suhu pengasapan yang tinggi ya, 120 bahkan lebih dari 120 derajat Celcius. Nah, kemudian suhu daging ikan biasanya mencapai 60 derajat Celcius. Dan untuk lamanya biasanya lebih pendek ya, karena
jam, atau kalau jumlah produknya biasanya sedikit bisa lebih cepat. Jadi tergantung dengan produk ya. Jumlah ikan yang kita asap ya kabarnya sedikit itu mempengaruhi lama waktu pengasapan. Jadi semakin banyak ya semakin lama pengasapannya ya. Oke, ini pengasapan panas ya dengan suhu tinggi 120. Nah ini ada yang pernah lihat rumah pengasapan? Untuk rumah pengasapan, jadi ikannya bisa kita susun di tray-tray. Jadi nanti kayu ataupun bogol ataupun apa namanya tadi tempurung kelapa ya dibakar, nanti asalnya naik ke atas. Jadi kalau bisa dengan metode susun ataupun digantung dari ikannya ya. Oke, rumah pengasapan ini sudah banyak metodenya sudah banyak diaplikasikan UMKM yang kecil ya. Oke, next. Oke, yang kedua adalah pengasapan dingin. Apa itu pengasapan dingin? Pengasapan dengan suhu, ya dari namanya udah tahu ya, dengan suhu rendah, yaitu dengan suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Jadi dengan suhu rendah, jadi ikannya udah matang atau belum Bu? Ya setengah matang lah ya, setengah matang. Kemudian nanti baru disimpan di lemari es, atau di tempat freezer ya, di tempat pendinginan disimpan. Di penyimpanan dingin atau dibekukan gitu. Jadi dia untuk pengasapan dingin dengan suhu rendah, kemudian karena dia belum matang, jadi untuk pengawétannya harus disimpan di dalam tempat penyimpanan atau kulkas gitu ya, dengan suhu rendah gitu ya, atau dibekukan dengan suhu yang rendah. Jadi dia dengan teknik pengasapan dingin bisa lebih awet karena tadi disimpan di dalam suhu dingin ya, di kulkas. Nah, suhu rendah ini di pengasapan dingin ini dia menghasilkan ikan yang setengah masak, jadi setengah masak belum siap dikonsumsi, terus diolah kembali menjadi produk yang siap santap. Oke, kalau pengasapan dingin ada yang pernah? Nah ini tungku atau rumah pengasapan untuk pengasapan dingin ya. Ini bisa kalian lihat ada nanti sama dia bentuknya seperti rumah pengasapan, jadi ada lubang pengeluaran asap yang A, kemudian yang B ada sumber asap, jadi nanti kayunya dibakar ditaruh di sini. Kemudian ada jendela C dan D, kemudian di dalam ada tempat menggantungkan ikan. Kemudian ikan yang akan diasap di dalam. Nah jadi kalau pengasapan ini biasanya untuk pengasapannya jaraknya tidak dekat. Jadi jarak antara sumber asap dengan ikannya itu agak jauh, ya seperti ini. Tidak dibawanya langsung ya, tapi diberi jarak gitu. Agar mengontrol suhunya tadi juga ya, jadi suhunya rendah ya, 30 sampai 40 derajat Celcius saja. Dan nanti kalau sudah dibakar, kayunya dibakar, kemudian asapnya akan mengasapi si ikan yang digantung tadi. Nanti asapnya akan keluar melalui campur. Jadi sistemnya sama dengan pengasapan, panasnya beda di suhu sama jarak dengan sumber asap, ya, dengan sumber asap dengan ikannya. Oke, sampai sini paham? Paham? Oke, next. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah selesai kita. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Atau udah paham semua Bu? Nggak usah nanya lagi gitu ya. Kalau paham, ada yang belum paham boleh ditanyakan. Silakan. Ya silakan. Siapa namanya? Ini sebelum pertanyaan saya Jagris, jadi ini pertanyaan saya itu Bu, tadi di website itu Ibu kan ada penjelasan tentang ciri kayu yang digunakan gitu ya. Nah ciri kayu itu Ibu itu ada poin gitu tentang mana bahwa kayunya itu tidak boleh ada damar, sama kayunya itu tidak boleh berjamur atau rusak. Itu kenapa ya Bu? Alasannya kenapa dia tidak? Ciri-ciri kayunya harus itu. Terima kasih. Nah ini, jadi ciri kayu yang baik untuk pengasapan itu salah satunya keras, murah, mudah didapat, tidak mengandung damar dan tidak rusak kalau berjamur. Kenapa nggak boleh mengandung damar? Damar itu apa enggak? Ketan ya, benar ya. Jadi tidak boleh mengandung damar atau ketan. Kemudian tidak boleh rusak kalau berjamur. Kenapa? Karena kalau dia mengandung damar, ikan asap yang dihasilkan itu menjadi pahit. Jadi kenapa tidak boleh mengandung damar atau ketan? Nah, dia merusak si asapnya ya, dia rasanya jadi pahit. Tidak boleh mengandung damar maupun ketan. Kemudian tidak rusak waktu berjamur. Kenapa? Tidak boleh pakai kayu yang rusak yang lapuk yang berjamur untuk mengasapi produk. Ya karena nanti akan mengkontaminasi si ikannya. Jadi tidak boleh pakai kayu ataupun bahan bakar, bogol ataupun yang tadi tempurung yang rusak yang lapuk yang berjamur tidak boleh. Jadi pakai kayu yang bagus ya, kering yang kemudian keras, murah, tidak dapat, tidak menggunakan dan tidak rusak, tidak berjamur. Itu alasannya.
izin bertanya Bu, tadi kan udah dijelasin jenis-jenis pengasapan yang di tradisional itu ada pengasapan ini dan pengasapan panas. Nah, apakah ada teknik lain selain dari dua teknik itu? Satu ini namanya Naila ya. Mungkin Naila bagus pertanyaannya ya. Jadi ada kan pengasapan lain selain panas sama dingin. Itu ada satu pengasapan yang modern ya, namanya pengasapan cair. Pengasapan cair itu asapnya dalam bentuk cair. Jadi pengasapan cair ini asapnya dibuat dalam bentuk cair, jadi asap kondensasi pembakaran si asap kayu tadi. Jadi kayunya dibakar, asapnya dikondensasi, dibentuk jadi cairan. Jadi dalam bentuk cair. Nanti tinggal dilarutkan di air, kemudian ikannya direndam seperti itu. Jadi dengan konsentrasi berapa persen, ikannya bisa direndam ke dalam cairan asap cair tadi dicampur dengan air. Itu lebih gampang. Nanti ikan asap yang biasa kan akan memiliki aroma, rasa tekstur seperti ikan asap yang dipanaskan, yang pengasapan panas ya. Itu yang modernnya seperti ini, pengasapan cair ya. Belum pernah dicoba kali ya, nanti praktikum kalian bisa coba ya, pengasapan cair itu seperti apa, panas itu seperti apa, kita coba ya di lab ya. Pertanyaan selanjutnya, oke, siapa Iman ya? Perkenalkan, nama saya Aiman. Jadi pertanyaannya yaitu terkait senyawa fenol tadi. Yaitu bagaimana proses senyawa fenol tersebut dapat melumpuhkan atau mematikan bakteri pada ikan asap tersebut. Terima kasih. Senyawa fenol ini mampu merusak dinding sel atau membran sel dari bakteri. Ya. Jadi dinding sel membran sel bakteri rusak, otomatis metabolismenya terganggu, pertumbuhannya terhambat dan lama-lama dia akan mati. Ya. Jadi dia merusak dinding sel. Dinding sel bakteri itu akan dirusaknya, kemudian si bakterinya lama-lama akan mati, akan kerusakan membran sel dari dinding sel tadi. Kemudian dia juga si fenol tadi juga mampu mengganggu kerja enzim yang ada di bakteri sehingga metabolisme si bakteri akan terganggu. Lama-lama juga dia akan mati. Gitu. Tapi jadi pertama tadi dengan merusak dinding sel, membran sel si bakteri. Kalau sudah rusak, si bakteri akan mati kan. Ya. Kemudian mengganggu kerja enzim juga, enzim yang ada di bakteri yang perannya penting dalam metabolisme bakteri. Gitu. Ya. Oke, paham? Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Alhamdulillah. Sudah jelas. Berarti materi kita selesai ya. Next. Nah, ini post test ya. Jadi silakan dikerjakan post test kalian. Kemudian dikumpul 3 hari ya dari sekarang ya. Nah, ini ada barcode, silakan kalian scan untuk tugasnya. Nah, tugas ini bisa dikirim ke LRT ya, mata kuliah teknologi pangan dengan judul tugas 3 ini nama lalu mata kuliah teknologi pangan pemasaran ya. Jadi silakan prosesnya dikerjakan sendiri-sendiri kemudian diperbaiki. Selanjutnya ini ada barcode juga, silakan di scan untuk materi kuliah pertemuan ke-6. Misalkan kalian baca, jurnalnya dibuka, dan buku tersebut kalian baca ya tentang kehidupan tentang pengawetan dengan suhu tinggi ya. Seperti apa peran suhu tinggi. Saya kan baca ada jurnalnya, nanti ke depan akan saya tanya ya. Jurnal ini kalian baca, saya tanya satu-satu nanti ya, harus saya baca dulu ya. Oke, sudah di-scan bentuknya dan juga jurnalnya ya. Next. Nah, ini baca cukup sekian untuk